Saudara, Jakarta, kota yang menjanjikan banyak peluang, kini menyimpan ironi yang menyakitkan bagi warga berpenghasilan rendah. Harga rumah yang terus meroket menjadikan kepemilikan hunian layak semakin sulit digapai. Kami akan mengulas perjuangan dan tantangan mereka yang hidup di bawah bayang-bayang keterbatasan ekonomi untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah di ibu kota. Berikut cuplikan penelusuran berkas Kompas. Mimpi memiliki hunian layak di Jakarta masih menjadi tantangan bagi sebagian besar warganya. Sebuah realita pahit yang tercermin dalam ketidakmampuan memiliki rumah layak di ibu kota. Memiliki hunian layak menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Di Jakarta, di balik kemegahan gedung-gedung tinggi, masih banyak keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Menurut data BPS, hanya 39% rumah tangga di Jakarta pada 2024 yang memiliki akses terhadap hunian layak. Kebutuhan akan rumah pribadi tidak sebanding dengan ketersediaan rumah atau lazim disebut backlog. Mereka yang tidak mampu mengakses hunian layak bertahan dengan situasi yang mereka hadapi. Salah satunya Ari Ramadan, pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai satpam sebuah kawasan perumahan ini berbagi tempat tinggal dengan 11 orang keluarga besarnya. Rumah yang mereka tempati memiliki luas 90 meter persegi di Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya tidur di sini, Kak. Itu juga bergantian sih. Terus yang ini biasanya tidur siapa? Kalau ini yang tidur kakak saya, adik saya, sama ponakan saya. Ya Allah. Numpuk di sini. Kadang saya juga tidur di sini kalau mama saya tidur di situ. Keadaannya, Kak. Ibu tidur di sini? Iya. Langsung sama kompor? Keterbatasan lahan yang membuat harganya mahal berdampak pada harga hunian yang menjulang tinggi. Dalam laman Housing and Real Estate Information System Kementerian PU pada 2024, 1,2 juta rumah tangga di Jakarta tidak punya rumah berdasarkan kepemilikan alias backlog. Jadi kalau kasus Jakarta bukan soal tanahnya yang tidak ada, tapi ya harusnya di redevelop. Orang yang tadinya rumahnya satu lantai, isinya cuma satu, ya diubah menjadi yang rumahnya menjadi yang jadi 4 lantai yang isinya bisa beberapa keluarga. Meski telah berjalan 20 tahun, program Rusunawa belum sepenuhnya bisa menggait masyarakat berpenghasilan rendah seperti Ari dan Rini. Salah satunya karena dugaan praktik pungli. Nah, itu pungli itu seharusnya bisa dilaporkan dan itu akan segera ditindak lah. Kami Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Rano Karno tidak memberi ampun. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengaku pungli muncul lantaran adanya pengelolaan yang berbeda di beberapa rumah susun sederhana sewa dan milik.